Shalom, Shalom. selamat sore. Cuaca yang luar biasa, suhu yang luar biasa dinginnya. Tadi pagi saya lihat di HP itu 18 derajat, sangat dingin. Tadi saudara kami dari Karangpandan datang mengatakan Karangpandan 16 derajat, kayak AC itu. Tapi kita percaya pada saat ada dingin tapi ada kuasa Roh Kudus yang akan menghangatkan kita semuanya. Amin. Kita datang beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini, kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau dekat, intim, melekat kepada Engkau Tuhan. Urapi setiap kami, pimpin ibadah kami dari awal tangan sampai pada akhirnya. Engkau yang berkuasa, bertata di atas puji-pujian kami. Tutup fokus dan kuasa darah-Mu Tuhan, kami semuanya, kami fokus arahkan hati kepada Engkau saja. Karena Engkau yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami datang persembahkan pujian, penyembahan kami kepada Engkau. Haleluya. Kami mengejar hadir-Mu Tuhan. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami membawa sembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar
wajah-Mu Tuhan, wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku Tuhan, sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, bawa sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji nama-Mu Tuhan, ku muliakan Engkau Tuhan, ajaib nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
sembah Engkau Tuhan. Shanaya rala bala 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 tangkaya. Shanaya rala bala 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 tangkaya. Shanaya rala bala 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 bala. Shanaya rala bala 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 bala. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Shanaya rala bala 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 bala. Oh Yesus, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Maha kuasa, maha mulia Engkau Tuhan. Kau terbesar dari segala-galanya Tuhan. Kau terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan. Shalaya rala bala 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 tangkaya. Haleluya, 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 haleluya. Mari masuk lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Yang terbaik bagi Tuhan pada sore hari ini. Dia Allah yang kekal. Selain Dia tiada yang lain di bumi maupun di surga. Kita sembah, kita puji senantiasa Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Beri yang terbaik bagi Tuhan pada sore hari ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersuka akan Engkau Tuhan. Kami bersorak-sorai akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih semangat bangkit berdiri, amin. Tuhan menggantikan kita dalam berperang. Pasti kita akan berikan kemenangan. Maka itu bersorak-sorailah buat Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Mari melompat buat Allah kita. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia selalu mengganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa. Siapa satu-satunya penebus? Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dari hidup. Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharap. Amin. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya, yang berperang ganti. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa hidup. Hanya Yesus satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dari hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharap. Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharap. Lagi Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada saat Yesus bersama kita, apakah kita takut? Tidak. Amin. Ya, Maha besar, ya luar biasa, sungguh tak tertanding Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, luar biasa, Yesus Tuhan. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan bersama-sama. Amin. Kerajaan
semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan Tuhan, amin. Dia besar melebihi apapun, dia hebat melebihi apapun juga. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Dengan iman katakan tak ada. Amin. Yang besar, yang ajaib, yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan Tuhan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan Tuhan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan Tuhan, amin. Haleluya. Dia lebih hebat, dia lebih besar dari masalah apapun juga. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lebih lagi berkarya dalam pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat kita merasakan mujizat Tuhan, merasakan keajaiban Tuhan, kita mungkin gampang dalam bersyukur, di dalam berterima kasih kepada Tuhan. Tapi ada saat tekanan, masalah mungkin tak kunjung selesai. Apakah kita masih bisa bersyukur pada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Apapun yang terjadi itu, kami akan terus mengatakan, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus
yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sembah Tuhan, angkat suara kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Katakan dengan segenap hati. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, Yesus kami sembah. Yesus kami sembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi, katakan, kami sembah Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Hanya ada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ku sembah, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan. Waktu berangkat buat Bapak Gembala. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari angkat hatimu dan sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu, ya Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Lebih lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan.
menyembah Engkau ya Tuhan. Di tempat kediaman-Mu yang maha kudus, kami persembahkan yang terbaik bagimu. Pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan. Sekali lagi dengan lebih sungguh mari nyatakan bersama. Ku sembah Ku sembah Karena Ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari sembah Dia. Engkau hadir ya Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Segala pujian hormat bagimu. Mari nyatakan ku sembah Ku sembah Karena Ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, hidup kami adalah hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Olehnya Tuhan kuasai kami senantiasa agar kami benar-benar dapat mengerti bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Kami dapat benar-benar memahami bagaimana cara kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, saatnya Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami, dan biar kami mengerti, memahami semua ajaran didikan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Roh Kudus, Engkau mampukan kami untuk kami bisa memahami setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, segala hal yang bisa menghalang-halangi kami di dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu. Dengan ini aku tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, semuanya pasti diberkati Tuhan. Amin.
Ya, terlihat Bapak Ibu Saudara bisa hadir, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Itu bukti bahwa saudara dipelihara oleh Tuhan, bukti bahwa kita semua itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita kembali beribadah kepadanya, dan saatnya kita akan sama-sama boleh belajar firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Sore hari ini kita akan belajar mengenai melihat dengan mata iman. Melihat dengan mata iman. Bisa katakan sama-sama 1, 2, 3. Melihat dengan mata iman. Kita akan melihat sebuah kisah dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, sampai di situ saja pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, ketika ada sebuah masalah terjadi dalam seseorang, katakanlah ada 2 orang yang menghadapi persoalan yang sama, mungkin juga tempat yang sama. Mungkin situasi kondisinya tidak ada yang berbeda, tetapi 2 orang itu bisa memiliki respon yang berbeda ketika menghadapi persoalan yang sama. Kesulitannya sama, tidak ada yang berbeda. Tingkat kerumitannya mungkin bisa sama, tempat masalahnya bisa sama, persoalan yang datang bisa sama, tetapi reaksi terhadap masalah itu, respon terhadap masalah itu dari 2 orang bisa saja berbeda. Nah, itulah kira-kira yang bisa kita lihat dari kisah yang kita baca sekelumit Bapak Ibu Saudara. Saya ceritakan sedikit saja supaya kita bisa sedikit membayangkan alur cerita dari ayat yang kita baca, bahwa pasukan Aram sedang akan menyerang Israel. Tapi singkat ceritanya bahwa Elisa, Nabi Elisa dan bujangnya namanya Gehasi melihat situasi itu, gitu ya Bapak Ibu Saudara, melihat kondisi di mana Aram sedang berarak-arak menuju Israel untuk menyerang mereka, untuk menyerang kerajaan Israel. Nah, ketika bangun pagi-pagi tadi kita baca ayatnya bahwa Gehasi nampaknya melihat lebih dulu bahwa pasukan Aram sudah mulai turun dan mulai akan menyerang bangsa Israel. Maka kemudian reaksi yang dimiliki oleh Gehasi adalah, tuanku celaka ini, kenapa kita mau mati nih? Aram sudah mulai turun, Aram sudah mulai mendekat, Aram sudah mulai menyerang, kita bisa binasa nih, gitu kan? Tetapi Elisa sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Tuhan berkata, tenang, gak usah takut, yang menyertai kita itu lebih banyak dari yang menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, situasinya sama, kondisinya sama, musuh yang dilihat sama, tentaranya sama, posisi tempatnya sama, tetapi 2 orang antara Elisa dan Gehasi bisa memiliki reaksi yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Nah, dari sinilah kita akan belajar sama-sama bagaimana kita belajar untuk bisa memiliki kacamata iman. Nah, mata jasmani akan selalu melihat pada perkaranya, pada masalahnya. Sementara kalau kita memiliki mata iman, itu akan bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa, yang menyertai setiap langkah-langkah orang percaya. Saya diingatkan kisah Israel ketika mereka ada di padang gurun. Mereka selalu melihat gurunnya. Mereka tidak pernah bisa melihat mana yang tiap pagi Tuhan sediakan. Mereka belum bisa melihat bagaimana Tuhan bisa kirim burung puyuh sedemikian rupa. Ada satu catatan yang saya tidak yakin itu memang benar atau tidak, tetapi orang-orang banyak mengakuinya bahwa tumpukan burung puyuh yang dikirim Tuhan itu bisa setinggi 1-2 meter tinggi tumpukannya, dengan lingkaran diameternya 2 kilometer Bapak Ibu Saudara.
Anda bisa bayangkan bagaimana Tuhan itu mengadakan hal yang luar biasa. Tapi segede itu, sebesar itu, sedahsyat itu mujizat Tuhan buat Israel, mereka tetap lihat padang gurunnya. Mereka nggak ngelihat bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya. Mereka nggak bisa ngelihat bagaimana Tuhan yang besar yang telah melakukan mujizat itu dalam kehidupan mereka. Selalu yang mereka lihat masalah, selalu yang mereka lihat masalah, selalu yang mereka lihat masalah. Maka hasilnya adalah sungut-sungut, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah lihat itu, kita tahu itu bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, reaksi, respon, cara pandang orang terhadap persoalan tertentu itu akan menentukan iman dan pengharapan seseorang kepada Tuhan. Gehazi pada akhirnya melihatnya masalah. Gehazi pada akhirnya melihatnya musuh. Gehazi melihatnya waduh binasa kita, celaka kita. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa orang dari orang-orang percaya kadang memiliki cara pandang yang seperti itu. Mereka melihatnya hanya berhenti pada masalah yang terjadi, pada persoalan yang sedang dialami. Mereka belum bisa melihat sampai pada kacamata iman. Mereka belum bisa melihat dari sisi iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang luar biasa, adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam melihat selalu akan ada dua hal, bahwa orang melihat dari jasmani, sisi jasmani itu melihat secara natural, tetapi ada orang yang bisa melihat dari sisi realitas ilahi. Istilahnya seperti itu, kenyataan yang sedang Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel itu tidak bisa dilihat oleh Gehazi. Kenyataan yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel hanya bisa dilihat oleh Elisa. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Persoalannya bukan karena itu nggak ada, tetapi karena orang nggak bisa melihat. Ini persoalannya. Pasukan tentara berapi itu ada, tapi karena Gehazi nggak bisa melihat dengan kacamata iman, maka kesimpulannya, reaksinya, responnya celaka. Tapi ketika pasukan tentara itu bisa dilihat oleh Elisa, responnya akan berbeda. Tenang, tidak usah takut, yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kacamata iman itu penting untuk bisa melihat yang tidak terlihat. Kacamata iman itu penting untuk bisa melihat yang tidak terlihat. Sekali lagi, kacamata iman itu penting untuk melihat yang tidak bisa dilihat. Karena sesungguhnya bukan karena tidak ada pertolongan, bukan persoalan Tuhan diam, tetapi masalahnya manusia belum bisa melihat bahwa pertolongan itu sudah Tuhan sediakan, bahwa pertolongan itu sudah Tuhan siapkan. Persoalannya justru di situ, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, melihat itu bukan perkara apa yang bisa dipandang dengan kacamata manusia, tetapi melihat itu jauh lebih kepada mengarah pada iman yang bisa melihat bagaimana cara Tuhan sedang bekerja pada diri seseorang. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam situasi kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, situasinya semakin saya tidak bisa ngomong lagi, tapi Bapak Ibu Saudara sudah bisa ngikutin bagaimana cerita politik, bagaimana cerita bangsa-bangsa, bagaimana cerita tentang ekonomi, bagaimana cerita tentang Indonesia, bagaimana cerita tentang Karanganyar dan seterusnya. Semuanya sudah tidak lagi bisa disembunyikan. Memang mungkin tidak dimaksudkan untuk disembunyikan, tapi artinya semua orang jadi bisa melihat sekarang ini. Bahkan persoalan di negara kita bisa menjadi top trending berita di luar negeri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang artinya apapun hari ini yang terjadi itu sudah tidak bisa tersembunyi lagi. Semuanya terjadi sesuai dengan yang bisa kita lihat, ya itulah kenyataan yang ada. Tetapi hari ini kita diajak dan diajar supaya belajar melihat dengan kacamata iman. Kalau
mata jasmani ngelihat hanya yang dialami secara fisik, secara manusia. Tetapi iman bisa melihat apa yang Tuhan sedang lakukan dalam diri seseorang. Bukan persoalan tidak ada, tapi persoalannya karena belum melihat. Olehnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, butuh karya Roh Kudus agar mata rohani dapat dibukakan. Kasih tahu kanan kiri, katakan butuh karya Roh Kudus. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, tema kita tahun ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu betul-betul harus bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang rindu ngalami katakan amin. Sekali lagi, yang rindu ngalami katakan amin lebih keras. Perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting karena disitulah yang akan memampukan kita bisa melihat dengan iman. Disitulah yang memampukan kita bisa membukakan mata rohani, bukan sekedar mata jasmani. Hari-hari ini kita diajar oleh Tuhan untuk belajar memperkatakan firman, percaya terhadap segala sesuatu sekalipun mungkin kita belum mengalaminya. Hari-hari ini kita diajak Tuhan untuk belajar berharap sepenuhnya walaupun kenyataannya berbeda dari yang kita pikirkan dan doakan. Dan firman Tuhan telah memberikan banyak hal penguatan kepada kita semua untuk kita yuk belajar percaya, belajar percaya, belajar percaya, belajar berharap, belajar berharap, belajar berharap. Tidak mudah memang Bapak Ibu Saudara, tetapi harus. Katakan sama-sama harus. Gak bisa enggak Bapak Ibu Saudara, harus belajar percaya dari sudut kacamata iman. Tetapi semuanya itu hanya akan bisa terjadi apabila karya Roh Kudus betul-betul diizinkan bekerja dalam hidup kita. Karena yang bisa membukakan kita, membukakan mata iman kita, membuat kita bisa jadi melihat dari kacamata ilahi, bisa memiliki realita ilahi dalam hidup kita, bisa melihatnya, bisa mengalaminya, yaitu realita ilahi tadi adalah kalau seseorang mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama rindukan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Salami kanan kiri, katakan ayo rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka persepsinya harus diubah. Tidak boleh lagi melihat dengan kacamata jasmani sekalipun kenyataannya ya terjadi. Seperti itu. Hari Sabtu yang lalu ya, yang kita kedatangan tamu itu. Oh, Sabtu 2 minggu yang lalu. Kenyataannya melakukan dayeng gitu kan, saudara ya. Kemarin ada bahasa dayeng kemarin itu kan. Kenyataannya seperti itu. Tapi ketika orang itu disarankan untuk bisa melihat dengan kacamata iman tanpa didoakan, intinya bawa hati kepada Tuhan, ikut nyanyi, ikut menari di hadapan Tuhan, Tuhan sembuhkan. Realita, kenyataan fisiknya berkata memang kondisinya tidak sempurna. Tapi iman bisa mengubah segala sesuatu, katakan amin. Iman bisa mengubah segala sesuatu walau tidak selalu 100%. Tidak selalu 100% itu artinya tidak selalu semuanya sesuai dengan keinginan hati, enggak selalu. Tapi percayalah iman itu akan mengubah kenyataan Bapak Ibu Saudara. Maka yang perlu diubah dari hidup kita adalah cara ngelihatnya, kacamatanya, kalau saya boleh pakai istilah itu. Mata rohaninya yang harus dibukakan untuk bisa melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mata iman itu melahirkan pengharapan. Ayat 17b berkata bahwa bujang itu akhirnya Tuhan membuka mata dari bujang itu sehingga dia bisa melihat. Sebelumnya tadi kita sudah saksikan bahwa yang dilihat oleh bujang Elisa yang namanya Gehazi adalah tentara Aramnya. Masalahnya bukan pada tentara
pasukan berapi Tuhan yang sudah Tuhan kirimkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka perlu yang namanya Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja supaya mata batin, mata iman bisa dibukakan. Setelah Elisa berdoa kepada Tuhan, maka yang terjadi, mata Gehazi atau bujang Elisa tadi terbuka dan dia bisa melihat bagaimana tentara berapi yang datang dari Tuhan itu ada di sekeliling mereka. Maka perlu dibukakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kata membuka itu sesungguhnya artinya sih membuat mampu melihat atau memberi pengertian. Tapi kata itu dalam bahasa Ibrani, khususnya dalam kitab Perjanjian Lama, seringkali digunakan untuk membuat seseorang bisa melihat realitas ilahi, bisa membuat kenyataan supranatural. Itu kata membuka dalam bahasa aslinya. Dalam Perjanjian Lama kata itu sering dipakai untuk memberikan pengertian bahwa seseorang dibukakan pengertian ilahinya, dibukakan supaya bisa melihat realitas Tuhan, bukan realitas manusia. Kenyataan manusia Israel ada di padang gurun, tidak menabur, tidak ada air. Tapi kenyataan Tuhan, realitas Tuhan adalah mereka makan tiap hari, mereka mengalami mujizat tiap hari. Air bisa dikeluarkan Tuhan dari gunung batu. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sepakat katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting untuk kita terbuka mata rohani kita supaya bisa melihat kenyataan secara ilahi, supaya dapat melihat bagaimana Tuhan yang bekerja, supaya dapat menyaksikan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, melampaui, kata firman Tuhan, jauh melebihi dari yang bisa kita pikirkan dan doakan. Artinya apa yang terjadi di sekitar kita, ya memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya memang Aram sedang menyerang, kenyataannya memang Aram sedang mengepung, kenyataannya memang musuh sedang mendekat. Tapi realitas ilahi berkata, pasukan malaikat berapi Tuhan jauh lebih banyak dari pasukan Aram yang sedang datang menyerang. Maka Bapak Ibu Saudara, penting untuk minta kepada Tuhan, Tuhan bukakan mata rohaniku agar aku bisa melihat perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, mempercayai dan meyakininya, sehingga imanku selalu bertumbuh, imanku selalu berharap hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo minta sama-sama kepada Tuhan, karena hari-hari ini butuh sekali. Udah gak perlu cerita, kita semua ngalami kan. Gak perlu banyak omong, kita semua ngadepin kan, bahwa kenyataannya harus ini, harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini, dan seterusnya. Dan secara logika, secara kemampuan manusia sudah gak bisa, gak mungkin, terbatas. Maka ayo belajar mulai melihat dengan realita ilahi. Jangan lihat pasukan Aramnya, tapi lihat pasukan kereta api Tuhan. Kalau belum bisa ngelihat, minta kayak Gehazi, kayak doanya Elisa kebuat Gehazi, Tuhan bukakan mataku supaya aku bisa ngelihat realita ilahi. Saudara yang mau ikuti saya, taruh tangan kanan di mata saudara, berdoa bersama dengan saya, tirukan. Bapa, dalam nama Yesus, kami sepakat hari ini kami mau melihat realita Tuhan. Kami bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidupku. Maka sekarang dalam anugerah dan kasih-Mu, terbukalah setiap mataku, terbukalah dalam nama Yesus. Mulai hari ini aku bisa melihat realita ilahi yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanku. Dalam nama Yesus, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo, siapapun ini tidak hanya bicara buat kita yang ngadepin masalah-masalah keluarga, masalah-masalah pekerjaan, anak-anak sekolah, semua kita, intinya begitu ya, semua kita ayo mulai belajar ngelihat realita ilahi, belajar untuk bisa melihat kenyataan yang supranatural yang sedang Tuhan kerjakan. Supranatural itu tidak harus bicara spektakuler,
Seperti yang mungkin memang dialami oleh Gehazi, melihat ada pasukan berapi, atau melihat kenyataan bahwa ada mana setiap pagi tanpa harus menabur, tanpa harus menanam, tanpa harus menuai. Tidak yang spektakuler seperti itu, tapi percayalah perkara-perkara supranatural Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang sepakat katakan amin. Kuncinya hanya tinggal mata kita dibukakan oleh Tuhan, mata iman kita dibukakan oleh Tuhan, mata rohani kita dibukakan oleh Tuhan, dan izinkan Dia mengerjakan realita Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 itu sangat jelas. Iman itu bukti dari yang belum kita lihat. Iman itu adalah bukti dari yang belum kita lihat. Maka kalau orang dunia berkata, nek aku wis nonton, aku percaya. Kalau aku udah ngeliat, aku percaya. Tapi kalau bicara soal firman Tuhan, bicara iman, aku percaya maka itu terjadi. Aku percaya maka itu akan terlaksana. Aku percaya maka realita ilahiyah itu akan terjadi dalam hidupku. Aku percaya maka semuanya akan Tuhan kerjakan dalam hidupku. Itulah iman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi iman itu enggak nunggu ngelihat sesuatu dulu terjadi baru mau percaya pada kebesaran Tuhan, percaya pada kekuasaan Tuhan, percaya pada anugerah Tuhan. Enggak. Bahkan ketika belum terjadi pun orang bisa yakin dan percaya Tuhan sedang mengerjakannya dalam hidup dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlulah kiranya merendahkan hati dan diri masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan, bangun imanku lebih kuat lagi, bangun percayaku lebih kuat lagi, bangkitkan imanku lebih dahsyat lagi, supaya sekalipun aku belum lihat, tapi aku akan percaya itu sedang Tuhan lakukan dalam hidupku. Yang sepakat katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu kita punya keyakinan dalam Kristus yang seperti itu. Sekali lagi, dan entah berapa kali lagi saya akan berkata bahwa kenyataan di depan tidak bisa lagi kita hadapi dengan kacamata jasmani, karena nanti kenyataan yang ada pasti sudah tidak masuk di akal. Bapak Ibu Saudara, serius. Kemarin saya singgung, kalau aku harus berikan yang punya Tuhan sekian jumlahnya, malah aku nggak bisa nyelesain hutangku, misalnya seperti itu. Ya itu kenyataan memang. Tapi kita harus belajar punya iman. Iman itu menumbuhkan pengharapan. Roma 5 ayat yang kelima. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Perhatikan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Katakan sama-sama, pengharapan tidak mengecewakan. Sekali lagi, lebih yakin. Iya. Kenapa Bapak Ibu Saudara kalau disuruh lebih yakin harus lebih keras? Yang tidak keras berarti tidak yakin gitu ya? Enggak juga Bapak Ibu Saudara. Cuma memang kalau enggak ngomong, imannya jadi enggak muncul, kan gitu ya toh? Maka harus diperkatakan dengan yakin. Ya, tidak hanya dengan keras, tapi dengan yakin, lebih mantap, percaya sungguh-sungguh. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, tidak mengecewakan. Itu firman Tuhan. Maka iman memunculkan pengharapan, karena pengharapan di dalam Dia tidak mengecewakan. Ada lagu barusan tiba-tiba diingatkan lagu ini dalam bahasa Jawa, lagu lama sekali. Saya tidak tahu, kayak Gracia, Tiara, Gisel, tahu enggak lagu? Boten nate gelo kula pasrah sedaya ageng katresnanyo. Betul lah. Boten nate gelo selami-laminyo. Ya. Boten nate gelo. Kalau saya ingatnya nderek Gusti Yesus zaman saya masih kecil.
Itu sering dinyanyikan kalau ada pelayanan ke desa, begitu ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, lagu itu hampir selalu muncul, gitu ya. Nah, tapi maknanya begitu luar biasa menurut saya. Tidak pernah kecewa. Ada sih versi bahasa Indonesia ya? Itu tak pernah kecewa mengikut Yesus, tak pernah kecewa. Nah itu lagu-lagu terlalu modern gitu ya buat anak-anak sehingga sampai tidak tahu, tidak hafal. Ya memang itu keluarnya zaman dulu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah dasar firman-Nya gitu maksud saya Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan, katakan amin. Pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan, katakan amin. Pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan, katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara, ayo miliki iman yang kuat, karena iman itu membangkitkan pengharapan, dan kalau pengharapannya muncul pasti tidak akan kecewa di dalam Tuhan, katakan haleluya. Yang kecewa itu karena pengharapannya tidak kepada Tuhan. Katakanlah misalnya saya ambil contoh dari Alkitab, Hananya, Misael, Asaria. Saudara mungkin lebih kenal dengan nama Sadrah, Mesah, Abednego di dapur perapian. Mereka bisa ngomong gimana? Andai kata Tuhan gak menolong pun kami gak akan menghujat Tuhan. Saya pakai ganti kata itu, tapi bahasa yang dipakai dalam kisah itu, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Kalau Tuhan gak nolong pun kami gak kecewa, karena pengharapan kami bukan di titik itu, bukan keluar dari perapiannya, bukan lepas dari persoalannya, bukan apinya yang dipadamkan. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Jadi kalaupun api tetap menyala, kalaupun kami tetap terbakar, kalaupun masalahnya tidak berlalu, kami tetap percaya, kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Yang sepakat katakan haleluya. Jadi titik ngelihatnya bukan di api yang menyala, bukan di dapur yang berapi-api yang bisa menghanguskan mereka. Titik masalahnya, titik yang harus dilakukan adalah melihat bagaimana pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya setiap hari saya berdoa, saya bawa dalam doa. Tidak hanya CS, tapi hampir semua orang percaya. Karena banyak dari mereka yang hari-hari ini mulai tawar hati. Dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan, mereka mulai mengurangi aktivitas rohani mereka di hadapan Tuhan. Buat saya itu bukan jalan keluar. Buat saya, karena kalau orang percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan, seberapapun yang Tuhan percayakan, dia tetap disanggupkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi ada perkara yang tidak bisa ditanggung, gak ada harusnya. Cuma karena memang matanya masih ngelihat jasmani, belum bisa ngelihat realita ilahi. Matanya hanya melihat masalah, belum bisa ngelihat bagaimana pengharapan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mau alasan apapun, karena itu firman Bapak Ibu Saudara. Kita nggak mungkin menentang firman Tuhan. Amin. Kita nggak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Maka kalau firman-Nya berkata segala perkara dapat, segala tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 ribu, segala perkara dapat kutanggung, maka nggak mungkin tidak. Semua bisa dikerjakan, tetap dikerjakan, karena Dia yang memberi kekuatan. Maka Bapak Ibu Saudara, bangkitkan yuk iman kita, supaya iman kita mengarahkan pengharapan kita itu untuk tetap yakin dan percaya kepada setiap janji-janjinya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian kesimpulannya. Mungkin jawaban doa kita belum kelihatan sekarang. Mungkin pergumulan kita belum ada tanda-tanda kebuka jalannya, kebuka pintunya. Setiap deklarasi firman yang mungkin kita lakukan juga belum kelihatan perubahannya dalam hidup kita. Tetapi percayalah, bukan berarti Allah tidak bekerja.
Karena sesungguhnya yang menyebabkan semuanya itu hanyalah mata jasmani. Tetapi kalau kita punya iman dan pengharapan di dalam Tuhan, aku belum melihat hasilnya, tapi aku percaya Tuhan sedang mengerjakannya. Tuhan sedang bekerja. Hanya memang waktunya kan kita yang enggak sama dengan waktunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan itu yang terbaik buat saudara dan saya, katakan amin. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Kita memang mungkin pengennya sekarang, tapi buat Tuhan kosek, enggak boleh sekarang, nanti aja. Karena kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang yang melihatnya sekarang sesuai dengan doanya malah justru jadi lebih sombong. Saya doanya dikabulin sama Tuhan. Masih mending tidak nunjuk orang lain. Mana kamu bergumul udah lama nggak dijawab-jawab, aku udah dijawab. Kadang bisa jadi sombong atau berubah setia hatinya ketika berkat itu datang sekarang. Tuhan melihat bahwa kalau diberkati sekarang, dia akan berubah setia. Jadi tambah sibuk ngurusin berkat, tidak ngurusin Tuhan. Tambah sibuk ngurusin apa yang kelihatan, tidak lagi sibuk ngurusin hubungan dengan Tuhan. Ada satu orang bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Pada awalnya dia memang orang yang tidak punya. Sampai dalam satu titik setelah melewati berbagai macam pergumulan, dia dijadikan kaya raya oleh Tuhan. Ketemu seseorang yang ngomongnya begini, berapapun yang kamu minta tak sediain. Mau bicara M atau T siap. Mau bicara M atau T siap. Kalau M saya pernah, ember maksudnya begitu ya. Sa ember. Aku duwe lemah, sa ember. Nah Bapak Ibu Saudara ini kasih dari Tuhan. Tapi di titik itu dia ngerasa kayak jadi sibuk ngurusin berkat Tuhan. Karena memang semua pelayanannya ditopang luar biasa tanpa ngenyang, Bapak Ibu Saudara, tanpa nawar. Semua yang dibutuhkan sudah ada yang nyponsori. Maka jadi sibuk pelayanan sampai di titik tertentu, kok aku jadi kayak gini ya. Hubunganku dengan Tuhan malah jadi terganggu kayaknya. Ini kayaknya nggak bagus ini. Akhirnya dia ngomong sama yang ngasih sponsor. Maaf, mungkin untuk sementara dihentikan saja dulu. Karena bagaimanapun karena dia yang sponsor juga begini, karena dia ngerasa dia nyponsori, dia jadi mulai kayak ngatur gitu Bapak Ibu, harus ke sini, harus ke situ, harus begini, harus begitu gitu ya. Dia ngerasa ini enggak beres ini enggak sehat ini. Aku harus berhenti. Aku harus tetap jaga hubunganku dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau di titik tertentu Tuhan jawab semua yang orang minta kepadanya, seseorang minta kepadanya, dan ternyata itu merubah hatinya, berubah setia dari yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, cari Tuhan, tiba-tiba karena berkat Tuhan jadi sibuk ngurusin berkat Tuhan, gak lagi sibuk ngurusin hubungannya dengan Tuhan. Maka Tuhan mungkin gak izinkan itu terjadi saat itu. Tuhan izinkan kalau nanti hatimu udah siap nerima berkat ini, baru berkat ini tak kasihkan. Mungkin saja begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak diam saja. Katakan amin. Tuhan sedang bekerja. Katakan amin. Tuhan sedang menyiapkan setiap apa yang kita sedang butuhkan, kita perlukan. Tuhan sedang bekerja dengan rencananya, dengan caranya, dengan waktunya yang terbaik buat saudara dan saya. Jadi kalau hari ini belum melihat apapun, mungkin percayalah itu sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Malaikat berapi dalam istilah saya, pakai istilahnya Elisa tadi. Malaikat berapi itu, pasukan berapi Tuhan itu sudah Tuhan kirim. Cuma kita belum melihatnya sekarang. Perlu kita bukakan mata rohani kita, minta kepada Tuhan untuk dibukakan supaya kita bisa melihat. Nah, saya tambahkan kisahnya Bapak Ibu Saudara. Ini penting untuk kita pahami. Tidak saya buatkan PowerPoint-nya.
Tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca kisahnya, selanjutnya ayat itu yang tadi kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 6, Bapak Ibu Saudara akan lihat mereka enggak perang. Pasukan Tuhan berapi, tidak berperang fisik dengan pasukan Aram. Tidak terjadi peperangan. Saya sempat bertanya, Tuhan, lah buat apa Gehazi bisa melihat pasukan Tuhan yang berapi padahal? Kalau pada akhirnya tidak terjadi peperangan. Disitulah kuncinya. Kadang kita mikirnya kalau masalahku selesai harusnya begini, kalau masalahku rampung harusnya begitu. Dalam bahasa Gehazi, kalau Tuhan kirim pasukan, Aram mati binasa. Kalau Tuhan sudah kirim pasukan berapi, Aram habis. Mungkin mikirnya gitu, memang tidak ditulis. Tapi disitulah Tuhan kasih hikmatnya. Kadang orang itu doanya, Tuhan masalahku selesai harusnya begini, masalahku rampung harusnya begini, masalahku selesai harusnya begitu. No, itu kan cara kita. Sekali lagi itu mata kita. Sekali lagi itu cara pandang kita. Sekali lagi itu mungkin pengharapan kita selama ini. Tuhan mau ubah, tidak hanya sekedar bisa melihat realita ilahi bahwa ada pasukan yang besar, tapi cara Tuhan menyelesaikannya beda dengan cara kita. Kasih tahu kanan kiri, katakan cara Tuhan beda dengan cara kita. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi yang mengerti katakan amin. Jadi bukan peperangan yang Tuhan mau, bukan Aram yang dibinasakan, bukan Aram yang dibunuh. Bapak Ibu Saudara lihat nanti ayatnya berkata, Elisa minta sama Tuhan, Tuhan butakan Aram. Dibutain toh, dibawalah seluruh pasukan Aram itu masuk Yerusalem. Padahal itu hal yang sangat menakutkan masyarakat Israel, karena melihat bangsa musuh kok masuk gitu kan, banyak lagi. Tapi luar biasa cara Tuhan nyelesain masalah Gehazi dan Elisa. Setelah sampai di Yerusalem, Elisa berdoa lagi, Tuhan buka lagi mata mereka. Mereka kaget, Aram kaget, loh kok aku di tengah-tengah bangsa Israel. Tenang no pikirmu. Ini tak bahasakan dengan gaya saya. Tenang no pikirmu, kata Elisa kepada bangsa Aram itu. Kowe nengong kene, apa yang dilakukan? Dia kasih makan bangsa Aram itu, dikasih makan oleh Elisa. Semua bangsa Aram, semua pasukan Aram yang dibawa Elisa masuk ke Yerusalem dikasih makan. Dan Alkitab nulis selama pemerintahan Raja Aram yang kali itu mereka tidak lagi menyerang. Memang setelah ganti raja maka kemudian perubahan politik terjadi gitu ya. Tapi semasa pemerintahan raja yang kali itu ada, pada waktu masalah itu ada, itu mereka setelah dikasih makan itu enggak lagi menyerang. Penyerangan terjadi lagi setelah ganti raja. Lihat cara Tuhan nyelesain masalah bukan dengan peperangan, sekalipun pasukan berapinya sudah siap, tapi tidak lewat peperangan nyelesain masalah. Nah Bapak Ibu Saudara, catat ini baik-baik. Cara Tuhan beda dengan cara kita. Sekali lagi katakan amin. Maka berdoanya cukup sampai Tuhan buat aku melihat realita ilahi. Caranya terserah Tuhan. Katakan sama-sama, caranya terserah Engkau Tuhan. Amin. Caranya terserah Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja seluas-luasnya, sepenuhnya. Caranya biarkan Tuhan sendiri yang mikirin, gak usah kita. Kita kan seringkali mikirnya kalau masalah kayak gini solusinya, jalan keluarnya harusnya seperti ini. No, mulai sekarang belajar, biarkan cara Tuhan. Biarkan cara Tuhan. Gimana? Udah gak usah dipikirin. Nanti malah gak bisa tidur. Kata Pak Hendri kemarin gitu kan. Yang penting sudah doakan, serahin sama Tuhan, berangkatlah tidur dengan nyenyak. Besok pagi belum ada jawaban, doa lagi, serahin sama Tuhan, tidur lagi dengan nyenyak. Besoknya lagi sepertinya belum ada jawaban, enggak apa-apa, doa lagi, serahin sama Tuhan, tidurlah dengan nyenyak. Ben lemu kabeh awake.
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ayo belajar melihat realita ilahi, buka kacamata iman. Nah, kisah ini kiranya bisa mendorong memotivasi kita. Tahun 48, namanya Harold Wilson, seorang dokter, mengalami penyakit yang diakibatkan karena virus yang menyerang matanya. Sehingga dokter yang lain berkata, kira-kira 6 bulan lagi kamu akan jadi buta total. Nah, tapi matanya masih ngelihat. Di titik itu dia matanya masih bisa ngelihat, cuma mulai terganggu lah, kira-kira gitu bahasanya. Penglihatannya terganggu. Sampai di titik dia sudah mulai lebih terganggu lagi. Dia baca kisah yang kita baca sama-sama, 2 Raja-Raja pasal 6. Dan doanya sama dengan doa Elisa. Tuhan, kiranya bukakan mataku seperti doa Elisa. Terjadi sesuatu dalam hidupnya, dia bisa melihat tentara berapi Tuhan? Enggak. Dia melihat sesuatu yang supranatural? Enggak. Sama. Hanya kemudian dia berpikir, muncul pemikiran, dan itu yang dia yakini dari Tuhan. Sekarang kalau mataku begini, aku praktek kayaknya agak berbahaya deh. Udahlah, aku tak nulis buku saja, panduan kesehatan yang sederhana, yang bisa dibagikan kepada orang-orang yang miskin, yang susah dapat informasi soal kesehatan. Sampai berita ini saya baca, itu literaturnya berkata sampai detik itu, sampai hari ini, apa yang dilakukan Wilson ini masih terjadi, yaitu dia memberikan pengobatan gratis kepada mereka yang tidak mampu. 10 tahun kemudian dari titik yang tadi saya katakan, teman yang ngomong 6 bulan lagi matamu akan buta, 10 tahun kemudian dia benar-benar buta. Tapi di titik itu, di titik di mana dia benar-benar buta, dia bisa ngomong, hari ini aku diajar Tuhan melihat tidak dengan mata jasmani, tapi melihat dengan cara Tuhan mengerjakan hidupku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah terjadi perubahan dalam hidup Wilson? Tidak kan? Kesembuhan matanya dari virus yang menggerogoti penglihatan? Tidak juga. Tetap dia mengalami kebutaan 10 tahun kemudian. Tapi menurut saya memahaminya. Kenapa temannya dokter ngomong 6 bulan, tapi Tuhan bikin 10 tahun? Karena dia pengen nulis resep kesehatan untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka dibuat 10 tahun. Karena setelah 10 tahun jelas dia nggak bisa nulis. Ya mungkin bisa, tapi harus menggunakan tangan orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, apakah masalahnya adalah virus mata yang diambil, penglihatan yang dikembalikan? Tidak, tapi dengan cara yang baru. Karena Wilson pada akhirnya bisa berkata, kalau Tuhan gak bikin aku buta, mungkin aku gak akan melakukan yang sekarang aku lakukan. Aku akan tetap jadi dokter dengan caraku yang lama. Aku akan tetap melakukan praktek-praktek kedokteranku dengan cara yang lama. Tapi hari ini aku ngerti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau Tuhan izinkan terjadi ngalami kayak gini, supaya aku bisa melakukan seperti yang aku lakukan sekarang. Nulis buku, nolong orang. Hidupnya jadi lebih banyak lagi, jadi berkat. Kalau dulu mungkin hanya melayani pasien-pasien yang bayar, tapi sekarang dia lakukan pengobatan gratis. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik sekali lagi. Tuhan menjawabnya tidak dengan menyembuhkan penyakit di matanya. Cara Tuhan menjawab tidak dengan membuat penglihatannya pulih kembali seperti sedia kala, tapi dengan cara yang lain supaya hidupnya punya lebih banyak dampak buat orang lain. Bapak Ibu Saudara sekali lagi, masalah yang kita hadapi Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Katakan amin. Tuhan sedang bekerja. Walau hari ini mungkin
kita belum bisa melihatnya. Tapi percayalah, dengan kita mengizinkan Tuhan bekerja berkarya sesuai dengan caranya, seturut dengan caranya, terserah Tuhan gimana, kita nggak usah pusingin Bapak Ibu Saudara. Yang penting percaya Tuhan sedang bekerja. Katakan amin. Percaya Tuhan sedang lakukan sesuatu buat hidup saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudara, ayo mulai minta sama Tuhan, Tuhan bukakan lebih lagi supaya aku bisa melihat realita ilahi. Dan itu akan membangkitkan pengharapan kita nggak akan pernah mengecewakan. Dan di dalam semuanya itu juga tetap ingat, biarkan Dia bekerja dengan caranya. Biarkan Dia bekerja dengan caranya. Mari kita kembali datang